Oke, semuanya boleh memperkenalkan dirinya dan perannya seperti apa di film Mama. Hai, saya Nova Eliza, berperan sebagai Mama Sani di film Mama Pesan dari Neraka. Saya Andi Putri, berperan sebagai Pak Karto. Saya Sri Abdul, berperan sebagai Rasa. Harisa Rasa, berperan sebagai Putri. Saya Hanal Rashid, berperan sebagai Tante Marne. Saya Dinda Hana Rizky, berperan sebagai Rani. Saya Kesne, di sini aku berperan sebagai Bella. Halo, saya Rehan Khan. Saya di film ini berperan sebagai Kaya. Aku Trisha Nola, aku berperan sebagai Abel. Ya, ada yang mau nanya lagi? Sudah, gitu aja. belum. Oke, Mas Andi, mungkin bisa diceritain sedikit ini. Tadi kan bilang memilih antara dua itu kan itu di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah, Mas. Dan apa mungkin sih bisa menikmati perfilman ini sendiri di saat apa sih kesibukan Mas juga bermain musik gitu, Mas? Itu sih tanggung jawab manajer saya sebenarnya, Mas. Cuma nyanyi. Ya, jalan ya. Ya itulah yang tadi saya bilang itu ada salah satu kuncinya adalah bisa membagi waktu. Kalau saya merasa di film tidak bisa melakukan itu ya saya akan mundur gitu. Tapi kalau bisa ya musik juga jalan juga. Tapi kalau untuk bisa dipilih lebih menikmati film atau musik, Mas? Dua-duanya. Dua-duanya kalau di panggung saya jadi andiri, kalau di film saya bukan andiri, ya kan? Jadi semuanya ya? Jadi sesuai karakter saya, itu aja. Dua-duanya menyenangkan. Mbak Nova sama Kalista gimana ngebuat karakter antara mama dan anak di film ini? Kita sih udah banyak banget reading ya Mam dari sebelum-sebelumnya juga, udah sering ngobrol dan juga kita di lokasi syuting juga kita sempat-sempatin untuk ngobrol ya layaknya ibu dan anak aja, dan mama juga punya anak cewek, terus katanya umurnya nggak jauh dari aku, jadi mama udah feel like home aja seperti itu. Iya, karena kalau chemistry itu kan ya kalau untuk aku pribadi memang sudah punya anak satu cewek dan usianya nggak beda jauh, 16 tahun. Kalau sekarang berapa sih? 17. Ya jadi kita ya menumbuhkan chemistry itu sih gitu. Mungkin kalau Kalista lebih ngeliat aku mungkin lebih ke itu kan. Iya pasti. Jadi ya kita banyak ngobrol aja, terus banyak bercanda juga gitu supaya nggak terlalu terlalu serius. Jadi kalau di dalam set ya of course kita langsung on character, tapi kalau di luar itu kita berusaha secair mungkin. Tapi untuk kalian sendiri apa sih yang mungkin yang mengharuskan banget masyarakat Indonesia itu menonton Pesan dari Neraka ini? Mau Pesan dari Neraka? Mungkin dengan pasar film yang udah dibanjiri film horor itu jadi sesuatu yang benar-benar refreshing sih. Horor dengan warna yang berbeda, dengan format yang berbeda, cerita. Misalnya tadi kan udah banyak dijelaskan sama Nessie, sama Kak Lele, sama Bang Kinoy soal cara mereka berkolaborasi, dan itu sesuatu yang sangat menarik sih sebenarnya, benar-benar melihat pasar yang sudah tahu IP ini konspirasinya apa dan sebenarnya apa, kemudian ini menjadi pertimbangan untuk penulisan ceritanya segala macam. Jadi semoga yang nonton juga bisa ngerasa kayak ada keterlibatan mereka juga dalam film ini, dan ada sense of ownership. Kita sebagai pemain pasti juga ngerasa ada sense of ownership karena cara kita bekerja sama Bang Kinoy menyenangkan banget, benar-benar proses reading berkolaborasinya enak, love banget. Jadi menjalankan pekerjaan dengan happy, enjoy. Semoga itu kelihatan di layar sih, dan yakin teman-teman akan suka. Oke. Ada lagi? Di 8 jam dibuat sama kayak Iya. apa yang bikin secara lama seperti itu? Ya, syuting kan memang nggak sebentar. Bukan pilihan lah. Syuting memang berjam-jam gitu. Kebetulan itu juga menurut aku udah yang terpendek. Ada nggak sih obat ini? Ada. Ada ya? Ada dari ya. sini, dari sini. Iya. Dan itu kan ada ukurannya gitu. Terus kalau aku kan harus pakai baju pocong, kalau kamu kan harus pakai softline ya. Kalau nggak salah yang sampai apa sih? Aku hancur.
dijalankan gitu. Dan menurut aku ya nggak bisa lari dari tanggung jawab, udah jalanin aja. Walaupun sempat panic attack ya, sempat. Cuman ya Apa ya? Aman, dia jangan. Tuhan doang sih. Soalnya itu kayak jadi pengikat aja. Tapi kamu ya tuh kayak ada di dalam rumah dan kamu berbaring dan kita kayak sekali kan tuh kayak langsung selalu protes dengan ini apa Habis nafas. Iya karena kan nggak nyaman ya. Jadi ketika pakai kapas itu dan udah dibilang take action, aku terus menahan nafas gitu. Nah sementara kan kita nggak bisa menyangka durasinya itu akan berapa lama. Jadi kita lawan main kita harus apa ya berinteraksi. Tapi kalau aku tuh berinteraksinya sama diri sendiri jadinya. Nah karena harus apa ya menenangkan pikiran terus supaya nggak panic attack. Terus nggak pikiran yang jauh-jauh lah itu. Waktu itu aja aku sama Kalista di setting bulan itu. Iya, panic attack mami. Iya, udah sempat panic attack tapi udah lewat masa-masa itu. Iya, dan kecil banget dan pakai papan-papan itu juga gitu. Asli banget gitu. Oke lah. Oke. Ya, Ya, boleh Kak. Jangan lupa menonton Mama Pesan dari Nangka tanggal 11 September 2025 bioskop Indonesia. Jangan lupa saksikan Mama Pesan dari Nangka di bioskop tayangan bioskop yang 11 September 2025. Jangan lupa, guys. Oh, boleh. Ini kan Mama Pesan dari Nangka yang Jangan lupa saksikan Mama Pesan dari Nangka Di bioskop sudah ya di tanggal 11 September 2025. Iya. Oke, jadi awalnya sebenarnya Mama itu berpasti menarik ya beberapa yang pertanyaan Mama, cuman akhirnya kita bertemu sama PH yang merasakan karya bagus dan juga sangat mendengarkan juga kayak itu dari aku dan juga bisa berdiskusi dan berkolaborasi. Yang nggak sih akhirnya kamu yang tadinya dari dari YouTube akhirnya diangkat sebagai film layar lebar yang lebih pride gitu loh. Enggak juga sih Kak, karena video-video kita juga effortnya luar biasa. Jadi menurut aku we are excited for this new format of our art. Tapi menurut aku ya Nero juga masih sangat-sangat Tapi fans juga sudah menanti-nanti banget ya. hopefully yes juga ya. Karena Mama sendiri sebenarnya videonya belum ramai, tahun yang lalu, tapi hopefully orang-orang masih nunggu. Dari sekian banyak karya Nesi, kenapa yang akhirnya kok yang pinjut malah ini gitu? Jadi ada beberapa cerita sebenarnya yang berpotensi mungkin yang dijadikan layar lebar, cuma Mama ini memang salah satu yang menurut aku sangat seru sih, banyak layersnya dan juga banyak yang bisa dieksplor untuk dikembangkan untuk menjadi full feature film. Dalam penerapan ini Nesi dilibatkan juga sih sebagai ini gimana. Iya, jadi betul Kak Lele banyaknya. Waktu kita sebelum Kak Lele menggarap skripnya, kita berdiskusi kira-kira apa yang bisa kita kembangkan dari cerita aslinya yang sudah tertulis dan bagaimana hubungan mereka tuh sebenarnya evolving. Dan sebenarnya di video originalnya itu tuh masih open ended question karena memang kita desain untuk something yang bisa berhenti dengan teori sebenarnya di film ini itu kayak dikembangkan di salah satu teorinya bahwa emang ini nih yang terjadi pada Mama, jadi kayak jawaban dari pertanyaan. Berarti kan Mama itu punya sesuatu yang spesial atau sesuatu yang identik ya, yang di antara horor lainnya gitu. Menurut aku
aku sebenarnya yang exciting dari Mama ini adalah yang beda ya mungkin ya. Gitu. Selain bahwa dia horor yang fun yang memang dapat juga ada jump scares, figur serem dan lain-lainnya, adalah hubungannya sih, hubungan antara Mama dan Mama dan apa yang sebenarnya dia harus lalui gitu. Apakah semua yang terjadi di film ini itu memang terjadi atau ada di kepala Putri karena dia lagi di something lebih, dia lagi melewati periode yang buruk banget di hidupnya, kehilangan ibunya, sebenarnya ibunya adalah seorang single mother. Jadi ini something that is very interesting to me. Hopefully para penonton juga mendapatkan layers. Promonya sedikit ya, jangan lupa sih. Oh ya, oke. Ya. Jangan lupa guys untuk nonton Mama Pesan dari Neraka. Hopefully it's an exciting film. Jadi ajak teman-teman kalian, keluarga dan semuanya. And let me know what you think. Thank you. Thank you.